Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Fikrul Mustanir TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang kita ambil dari Fiqh Sirah Nabawiyah karya Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita ke bab hijrah pertama di dalam Islam. Sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui dari pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwasanya Rasulullah SAW datang dengan membawa ajaran Islam, membawa ajaran Tauhid, dan kemudian berinteraksi dengan masyarakat di Mekah, berinteraksi dengan kaum Quraisy untuk menyampaikan Islam. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh sang penulis sendiri bahwa perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat kaum muslimin di Mekah adalah dalam rangka menegakkan masyarakat Islam. Akan tetapi kaum Quraisy bereaksi dengan dakwah ini, yaitu dengan cara melancarkan berbagai macam intimidasi, berbagai macam penindasan, sampai kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat diboikot selama 3 tahun. Dan itu semua tidak berhasil untuk menghentikan laju dakwah baginda Muhammad SAW dan para sahabat. Sebaliknya, kaum muslimin semakin kuat keimanannya, semakin teguh keimanannya, walaupun intimidasi demi intimidasi ini terus berlanjut, walaupun satu demi satu nyawa melayang. Nah, pada satu titik kemudian ketika penindasan kaum musyrik Quraisy ini semakin keras, semakin menindas dari hari ke hari, sedangkan Rasulullah SAW tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Pada titik itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada sebagian sahabat, sebagian kaum muslimin untuk berhijrah, untuk berpindah tempat. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berhijrah ke sebuah negeri di seberang Laut Merah yang bernama negeri Habasyah. Beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa di negeri tersebut terdapat seorang raja yang adil, yang di bawah kekuasaannya tidak boleh ada orang yang dianiaya. Raja tersebut bernama Raja Najasyi. Tujuannya adalah menyelamatkan nyawa mereka dan juga menyelamatkan iman mereka. Karena pada saat itu ketika kaum muslimin masih berjumlah sedikit, maka nyawa mereka amatlah berharga. Karena nyawa-nyawa inilah yang akan membawa Islam dan menegakkan Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW dengan perintah hijrah tersebut bermaksud menyelamatkan nyawa dan keimanan mereka dari fitnah yang terdapat di kota Mekah. Dan inilah hijrah pertama dalam sejarah Islam. Beberapa sahabat ikut dalam hijrah tersebut, diantaranya adalah Utsman bin Affan beserta istrinya, kemudian juga Ruqayyah, putri dari baginda Rasulullah SAW, Abu Zaifah, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, dan juga Abdurrahman bin Auf, dan juga kaum muslimin yang lainnya. Kurang lebih ada sekitar 80 sahabat yang kemudian hijrah ke Habasyah. Para sahabat pun diterima dengan baik oleh Raja Najasyi di sana. Namun ternyata aksi hijrah ini diketahui oleh para pembesar Quraisy. Dan kemudian akibatnya mereka pun mengutus utusan untuk menghadap Raja Najasyi. Tujuannya adalah melobi Raja Najasyi agar mengembalikan mereka ke Mekah. Lalu diutuslah 2 orang dari utusan pembesar Quraisy, yakni Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Pada waktu itu Amr bin As belum masuk Islam. Nah, mereka berdua datang ke negeri Habasyah membawa berbagai macam hadiah, persembahan,
Yang kemudian hadiah ini diberikan kepada para uskup-uskup di sana, juga para orang-orang dalam lingkaran istana, dan juga kepada raja itu sendiri. Dan kemudian ketika Raja Najasyi mengetahui bahwa ada utusan dari Mekah menghadap raja dan bermaksud untuk mengembalikan mereka ke negeri Mekah, maka Raja Najasyi pun memanggil kaum muslimin. Lalu kemudian bertanya kepada kaum muslimin, agama apa yang membuat kamu meninggalkan agama yang dipeluk oleh masyarakat kamu? Ajaran baru apa yang dibawa oleh Nabi kalian itu, sehingga kalian dimusuhi oleh masyarakat kalian? Kaum muslimin ditanya seperti itu, kemudian tampillah seorang sahabat yang menjadi juru bicara dari kaum muslimin, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib maju menghadap sang raja, mewakili kaum muslimin untuk menjelaskan apa yang sebenarnya mereka peluk, ajaran apa yang sedang mereka peluk, apa yang sedang mereka alami di Mekah, sehingga mereka harus berhijrah ke negeri Habasyah. Lalu Ja'far bin Abi Thalib pun menjelaskan kepada Raja Najasyi bahwasanya kami dulu adalah orang-orang jahiliyah, kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami berbuat kejahatan, kami memutus hubungan persaudaraan, berlaku zalim, yang kuat menindas yang lemah, dan seterusnya. Itu yang kami alami dulu dan kami hidup seperti itu. Maka datanglah seorang rasul, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kami kenal orang tersebut. Kami kenal dia adalah seorang yang baik, seorang yang jujur, seorang yang amanah. Kami kenal juga asal keturunan yang baik, tutur katanya baik, dan hidupnya bersih dari segala macam kekotoran jahiliyah. Dia pun datang mengajak kami untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah. Lalu dia pun mengajak kami untuk berbicara yang benar, berbicara jujur, menjaga amanah, menjaga persaudaraan, tidak berbuat zalim, tidak berbuat dusta, tidak memakan harta milik anak yatim. Dia pun menyuruh kami untuk sholat dan berpuasa. Kami kemudian beriman pada orang itu, membenarkan kata-katanya, menjauhi yang diharamkan, mentaati apa perintahnya. Dan itulah perubahan yang kami alami dalam hidup kami. Lalu setelah itu kami pun dimusuhi oleh masyarakat kami, dimusuhi oleh para pembesar Quraisy, sehingga mereka menyiksa kami, menganiaya kami, membunuh kami, memperlakukan kami dengan sewenang-wenang. Itulah yang kemudian disampaikan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Raja Najasyi. Nah, kemudian setelah itu Raja Najasyi pun bertanya, apakah kamu dapat menunjukkan apa yang dibawa oleh Rasul kamu itu dari Allah? Ya. Ini adalah cara untuk meyakinkan Raja Najasyi bahwa ajaran mereka itu adalah benar dan pantas untuk dibela. Lalu Ja'far pun kemudian membacakan beberapa ayat dari surat Maryam, dan saat itu pun Najasyi pun berlinang air mata. Ya, terharu mendengar ayat-ayat tersebut, dan kemudian Najasyi pun kemudian berkata kepada semua hadirin yang hadir di ruangan istananya, inna hadza walladzi ja'a bihi Isa bin Maryam la yakhruju min mishkatin wahidatin. Kata Najasyi bahwa apa yang kau baca itu wahai Ja'far, dan apa yang dibawa oleh Isa, maka sesungguhnya kedua hal itu keluar dari pancaran sinar yang sama. Artinya dari sumber yang sama. Ya. Pada titik ini Najasyi kemudian sampai pada pencerahan, sampai pada kesadaran bahwa apa yang dibawa oleh kaum muslimin, apa yang dipeluk, diajari dan diamalkan oleh kaum muslimin adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang tidak ada bedanya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka kemudian Raja Najasyi pun memerintahkan agar para utusan Quraisy ini segera hengkang dari negerinya, pulang, ya, tanpa dipenuhi permintaan mereka. Namun kemudian mereka tidak pulang, karena keesokan harinya mereka datang lagi kepada Raja Najasyi, dan kemudian mereka mulai memberikan sebuah provokasi. Mereka bilang kepada Raja Najasyi, wahai Raja, sesungguhnya mereka itu
menjelek-jelekan, menistakan Isa bin Maryam. Coba Anda tanya mereka, pasti mereka menistakan Isa bin Maryam. Silakan tanya mereka tentang Isa, apa pendapat mereka tentang Isa, tanyalah pada mereka. Lalu kemudian mendengar hal itu, maka sekali lagi Raja Najasyi memanggil kaum muslimin, memanggil juru bicara kaum muslimin, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, dan kemudian bertanya kepada Ja'far, wahai Ja'far, bagaimana pendapatmu tentang Isa? Benarkah apa yang dikatakan oleh orang-orang sebangsamu ini bahwa kalian dalam ajaran kalian menjelekkan Isa alaihissalam? Maka Ja'far pun menjelaskan kepada Raja Najasyi, pandangan kami mengenai Isa sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kami oleh Nabi kami, bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, adalah utusan Allah, ruh Allah dan kalimatnya yang diturunkan kepada perawan Maryam yang sangat tekun beribadah. Mendengar itu, Najasyi pun kemudian tercerahkan untuk kedua kalinya, dan kemudian mengambil sebatang lidi yang terletak di situ, kemudian membuat sebuah garis oleh lidi tersebut dan berkata, apa yang kau katakan tentang Isa dan ajarannya aku yakini, ya, tidaklah kita berselisih kecuali hanya setipis garis ini saja. Artinya perbedaannya sangat kecil, perbedaannya bisa diabaikan. Yang sesungguhnya ajaran kalau kita adalah tentang Isa itu tidak jauh berbeda. Maka sekali lagi kaum musyrikin Quraisy dikecewakan dengan jawaban Najasyi, dan Raja Najasyi pun akhirnya mengembalikan hadiah-hadiah yang diberikan oleh kaum Quraisy sambil mengusir mereka, menyuruh mereka untuk kembali ke negeri mereka. Nah, dengan adanya peristiwa ini maka kaum muslimin pun akhirnya dengan aman dapat tinggal di negeri Habasyah di bawah kekuasaan Raja Najasyi yang adil, yang merupakan pemeluk Nasrani selama beberapa tahun lamanya, sampai kemudian datang kabar dari Mekah bahwasanya Mekah telah diislamkan, bahwa penduduk Mekah telah masuk Islam. Kemudian kaum muslimin pun kembali ke Mekah. Tetapi sesampainya di gerbang kota Mekah, mereka menyadari bahwa berita tersebut adalah tidak benar, berita yang dusta. Maka mereka pun harus masuk dengan meminta perlindungan dari beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang merupakan kerabat mereka. Dan akhirnya pun mereka dapat masuk ke dalam kota Mekah dengan aman. Sahabat Fikrul Muslim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah hijrah pertama kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah? Beberapa di antara ibroh tersebut yang disampaikan oleh penulis Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah taala adalah, yang pertama, bahwasanya memegang teguh agama, memegang teguh akidah Islam, memegang teguh keimanan, ini adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan kita, sumber kekuatan masyarakat kita, sumber kekuatan bangsa kita. Maka kita sering melihat adanya misalnya bangsa-bangsa negara-negara yang maju secara material. Mereka dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit, teknologi-teknologi yang canggih. Pendapatan per kapita mereka tinggi. Ya. Mereka maju dalam ekonomi, tetapi mereka rapuh di dalam hal moral, akhlak. Kenapa? Karena tidak berdasarkan akidah yang benar, tidak menganut akidah Islam. Ya, bahkan akidah mereka walaupun secara formal menganut agama tertentu, tetapi pada dasarnya mereka menjauhi Tuhan. Mereka jauh dari agama, dan sebagai akibatnya secara kemanusiaan pun mereka merosot, secara moral pun merosot, kehidupan bebas layaknya binatang. Apa yang terjadi? Ternyata kemajuan peradaban material tersebut, teknologi yang tinggi, ekonomi yang mapan dan sebagainya, itu hanyalah sebuah macan kertas saja yang akhirnya bisa runtuh seketika akibat dari kemanusiaan yang bobrok, akibat dari akhlak yang bobrok yang berasal dari akidah yang salah. Sebaliknya, kita mungkin dapat menyaksikan sebuah bangsa, sebuah umat yang mengorbankan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, mengorbankan harta dan jiwa mereka demi membela sebuah akidah yang benar, membela akidah Islam, demi menerapkan ajaran Islam. Namun tidak lama kemudian bangsa itu pun maju dan melebihi kemajuan peradaban dari bangsa-bangsa lain. Itulah yang kemudian kita lihat dari sejarah Islam.
Ketika Islam datang, tentu saja bangsa Arab itu ketinggalan jauh dari bangsa Romawi dan Persia yang sudah memiliki kemajuan peradaban dari segi material, teknologi, ekonomi, ya, pemerintahan. Mereka adalah imperium-imperium yang besar, yang maju. Sedangkan bangsa Arab pada waktu itu ketika datangnya Islam tidak lebih dari bangsa yang kemudian hanya terdiri atas komponen-komponen suku. Namun kemudian tidak lama setelah kaum muslimin kemudian bersatu di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW menerapkan ajaran Islam di Daulah Madinah, walaupun di awal-awal mereka menderita berbagai macam pengorbanan, tetapi kita tidak lama setelah itu kita melihat kemajuan peradaban Islam. Beberapa era setelahnya kita mengenal Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah yang merupakan menjadi mercusuar peradaban, mercusuar ilmu pengetahuan pada saat itu. Nah, itu semua dapat diraih tidak lain karena adanya kekuatan akidah Islam, ya, kekuatan syariat Islam, kekuatan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin yang mengimani akidah Islam dan taat kepada ajaran Rasulullah SAW tidak segan-segan untuk mengorbankan kenikmatan dunia mereka, untuk mengorbankan apa yang mereka punya di jalan Islam demi tegaknya akidah Islam, karena akidah Islam inilah yang menjadi kekuatan pokok kita. Karenanya Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah, tidak lain menyelamatkan iman. Hijrah ini bukanlah sebuah bentuk lari atau kepengecutan menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi serangan-serangan atau penindasan, bukan. Karena hijrah itu sendiri adalah sebuah penderitaan tersendiri. Tidak ada orang yang kemudian rela untuk meninggalkan tanah airnya, di mana mereka rela meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan harta bendanya di negerinya untuk hijrah ke negeri yang lain. Itu semua penderitaan tersendiri. Itu bukan wisata. Itu adalah sebuah perjuangan tersendiri. Maka hijrah di sini adalah penderitaan yang lain yang mereka terima. Mereka hanya beralih dari penderitaan yang satu, yaitu penindasan bangsa Quraisy, intimidasi mereka, menuju penderitaan yang lain, yaitu hijrah itu sendiri. Akan tetapi dengan hijrah seperti ini, mereka dapat menyelamatkan iman mereka. Mereka dapat mengamankan akidah mereka demi menegakkan akidah mereka. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa Mekah pada saat itu bukanlah darul Islam, bahkan darul kufur, di mana diterapkan akidah yang salah, akidah penyembahan berhala, dan dengan aturan-aturan dan budaya-budaya jahiliyah yang berlaku pada saat itu. Maka tidak menjadi sebuah kesalahan ketika kaum muslimin berhijrah keluar dari Mekah, karena memang Mekah tersebut bukanlah darul Islam. Dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala dalam buku ini bahwa dalam Islam berhijrah dari darul Islam memiliki 3 hukum, yaitu antara wajib, boleh, dan haram. Nah, berhijrah itu memiliki 3 hukum, wajib, boleh, dan haram. Kapan hijrah menjadi wajib? Hijrah menjadi wajib apabila di negeri yang ditinggali itu kemudian tidak dapat melaksanakan syiar-syiar Islam. Mereka tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, ya, tidak bisa haji, semuanya ditekan, semuanya dilarang. Pada saat itu untuk menyelamatkan iman, maka dia wajib berhijrah. Nah, kapan hijrah menjadi boleh? Hijrah menjadi boleh ketika di negeri yang ditinggali itu seorang muslim kesulitan menjalankan ajaran agamanya, walaupun tidak semua syariat itu dilarang, tapi ketika kesulitan dalam menjalankan agamanya, apalagi dicurigai dan sebagainya, maka hijrah ini menjadi boleh. Dan kemudian ketiga, hijrah menjadi haram ketika dengan hijrah tersebut mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Apalagi kemudian hijrahnya itu keluar dari darul Islam yang menerapkan hukum Islam secara kafah, maka tentu hal ini dilarang kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Nah, inilah ibrah pertama dari episode hijrah yang pertama ini. Sahabat Fiqhul Mustahid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibrah kedua yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah adanya titik persamaan antara ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa AS.
Raja Najasyi yang merupakan Raja Habasyah pada waktu itu, kemungkinan besar atau diduga kuat beliau adalah seorang penganut Nasrani yang masih relatif lurus, yang masih relatif murni. Karena kita tahu pada saat itu agama Nasrani sudah banyak terpecah menjadi banyak sekte dan banyak diantaranya sudah berkeyakinan menyimpang, yaitu meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak daripada Allah. Waliyahudzubillah, ini adalah perkataan yang melecehkan, dan ini dianut oleh beberapa sekte atau bahkan sebagian besar sekte Nasrani. Akan tetapi diduga kuat bahwa Raja Najasyi ini adalah termasuk sedikit di antara pemeluk Nasrani yang masih meyakini ajaran Nabi Isa alaihissalam yang relatif masih murni, sehingga ketika mengetahui bahwa kaum muslimin mengesahkan Allah dan tidak meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah, bahkan meyakini Nabi Isa hanya sebagai hamba Allah dan juga utusan Allah, Raja Najasyi pun membenarkan mereka dan menyatakan bahwa antara ajaran Raja Najasyi dengan ajaran kaum muslimin ini ya, tidak jauh berbeda dan memiliki kesamaan, yaitu tauhid. Ya. Nah, maka kita lihat komentar Najasyi yang tadi dibacakan, yang tadi saya sampaikan. Komentar Najasyi terhadap Ja'far bin Abi Thalib yang menyampaikan pandangan Islam tentang Isa. Najasyi berkata, "Inna hadza walladzi ja'a bihi Isa bin Maryam la yakhruju min miskatin wahidatin." Apa yang kau sampaikan itu dan apa yang dibawa Isa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang satu dan sama. Ini diucapkan oleh Najasyi di hadapan para uskup, para ahli kitab, para ulama, para pendeta mereka. Ya. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa ajaran para nabi yang sebenarnya pada hakikatnya adalah sama, yaitu ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah. Tidak ada bedanya antara Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang beda dalam inti dakwah yang disampaikan, yaitu dakwah kepada tauhid, dakwah kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah syariatnya, hanyalah risalah yang kemudian dibawa, yang kemudian berbeda-beda sesuai dengan kitab suci yang dibawa. Tetapi inti daripada dakwah tersebut dalam hal pokok akidah tidaklah berbeda. Jadi dari sini kita dapat meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu ajaran Islam, tidak lain adalah melanjutkan estafet para nabi-nabi sebelumnya. Yang tidak lain, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah khatamun nabiyyin, adalah penutup pamungkas daripada para nabi. Ini ibrah yang kedua. Ibrah yang ketiga, para sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibrah yang ketiga adalah kaum muslimin dengan contoh yang kita ambil dari kisah tadi. Kaum muslimin boleh dalam kondisi tertentu dan syarat tertentu boleh meminta perlindungan kepada non-muslim, baik ahli kitab seperti Najasyi yang ada pada saat itu, ataupun dari orang musyrik. Kita lihat ketika para sahabat kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, mereka meminta pertolongan kepada Najasyi. Dan ketika mereka pulang ke Mekah, mereka meminta perlindungan dari orang-orang musyrik yang menjadi kerabat mereka. Ya, diantaranya juga Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib yang masih musyrik. Ya, hal ini dibolehkan dalam syariat. Dan bahkan Rasulullah SAW juga dalam satu fase dakwahnya melakukan talabun nusrah, menggalang atau meminta pertolongan, meminta dukungan dari kabilah-kabilah yang waktu itu masih notabene kafir. Ya, yang kemudian Rasulullah SAW mengawali meminta pertolongan itu dengan meminta mereka beriman, tentu saja beriman kepada Islam. Nah, tentu kebolehan ini memiliki syarat-syarat yang ketat, memiliki syarat dan ketentuan. Di antaranya adalah perlindungan tersebut tidak boleh sampai membahayakan dakwah Islam. Kalau sampai perlindungan tersebut kemudian membahayakan dakwah atau berkonsekuensi pada sebuah persyaratan, misalnya dakwahnya harus berhenti atau tidak boleh dilanjutkan, maka tentu ini bukan perlindungan yang dibolehkan. Juga kemudian perlindungan ini tidak boleh mengubah hukum-hukum agama baik sebagian maupun semuanya, dan juga tidak boleh menghalangi nahi mungkar. Misalkan dengan dilindungi oleh orang kafir, oleh orang musyrik, kemudian kaum muslimin jadi tidak bisa melakukan nahi mungkar, tidak bisa berdakwah, jadi segan untuk berdakwah, ini juga tidak diperbolehkan perlindungannya semacam ini. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sikap Rasulullah SAW ketika diminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwahnya. Sementara Abu Thalib adalah paman beliau dan Abu Thalib adalah
merupakan orang yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian ketika Abu Thalib menyampaikan sebagai perantara apa yang disampaikan para pembesar Quraisy, ya, kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwahnya, hal ini tidak dituruti, tidak dipenuhi oleh baginda Muhammad SAW. Artinya perlindungan dari Abu Thalib tidak boleh sampai kepada menghentikan dakwah. Itu ya sikap yang kemudian diperlihatkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan tentang hijrah pertama kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah, dan semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil ibroh, ya, dari segi perjuangan keislaman, memperkuat perjuangan kita atau memperjuangkan Islam. Juga dari segi bagaimana kaum muslimin harus menjaga akidah mereka. Dan zaman ini pun kita harus menjaga akidah kita dari kejahilian abad 21 yang ada di sekitar kita. Dan juga dari kisah ini kita dapat mengambil juga bagaimana sikap dakwah kaum muslimin dan juga Rasulullah SAW menghadapi tantangan-tantangan dakwah, menghadapi orang kafir, menghadapi intimidasi, menghadapi berbagai macam negosiasi untuk menghentikan dakwah. Ya, semoga kita semakin semangat dalam memperjuangkan Islam, dalam memperjuangkan akidah Islam ini sampai kemudian tegak masyarakat Islam, masyarakat yang meyakini akidah Islam dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.